kegiatan ini Pak, Ya. kegiatan soal DAP ya. Ini harapan Pak Bupati Ya. terkait dengan masalah implementasi kita pemerintah. Ya. Ya, yang pertama bahwa pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu harus dikelola secara prasarana. Ketika bicara secara prasarana, pasti ada keterbatasan di kabupaten kota maupun provinsi. Maka salah satu Sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2024, Disdikbud Kabupaten Kuningan. Global Rise TV Kuningan, bertempat di Ballroom Hotel Horizon, Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Dilaksanakan kegiatan sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Hadir dalam acara sosialisasi DAK Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. PJ Bupati Kuningan, Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD, Sekda Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, unsur Forkopimda, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Ukusmana Sos MSI, Sekdis Pendidikan dan para Kabid SMP, Abidin SPD MSI, Kabid SD dan Kabid PAUD serta undangan lainnya. PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, pada hari ini dilaksanakan sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan bagi para kepala sekolah dan komite sekolah, dari mulai jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Kuningan. Haji Raden Ip mengatakan, para kepala sekolah bukan ahlinya di bidang pekerjaan fisik, sehingga perlu adanya pendampingan dari berbagai dinas institusi terkait, seperti Kajari, Kapolres, dan juga Inspektorat, sehingga pemanfaatan keuangan dapat tersalurkan sesuai Juklak dan Juknis, sehingga perlu transparansi, sehingga target untuk meningkatkan mutu pendidikan ke depan akan terwujud, pungkasnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Ukusmana Sos MSI, menyampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024, dilaksanakan sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Kuningan, yang dihadiri para kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SD, dan kepala sekolah SMP, beserta komite sekolahnya, ini yang akan mendapatkan DAK APBN Pusat. Ukusmana mengatakan, menjelang libur sekolah selalu ada kegiatan studi tour, namun sesuai surat edaran dari Gubernur Jabar, dan ditindaklanjuti edaran Bupati Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mengatakan, ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian, seperti asas pemanfaatan edukasi, wisata yang ada di Kabupaten Kuningan pun cukup banyak, serta situs sejarah pun banyak, yang pasti anak-anak didik pun belum tentu mengetahuinya. Ukusmana menyampaikan, apabila sekolah sudah melaksanakan MOU, harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, harus dilampirkan, MOU harus ada bukti. Kemudian kalau sudah memberi DP harus ada kwitansi, ditambah rekomendasi dari Dinas Perhubungan sebagai kelayakan kendaraan, hal ini agar menjadi bahan pertimbangan demi kebaikan bersama, pungkasnya. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Kegiatan ini Pak, Ya. kegiatan soal DAP ya. Ini harapan Pak Bupati Ya. terkait dengan masalah implementasi kita pemerintah. Ya. Ya, yang pertama bahwa pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu harus dikelola secara prasarana. Ketika bicara secara prasarana, pasti ada keterbatasan di kabupaten kota maupun provinsi. Maka salah solusinya adalah kita dapat dana alokasi khusus di pusat. Tahun kemarin kita dapat hampir 60 miliaran, sekarang meningkat 80 miliar. 80 miliar artinya membesar. Bagi Kuningan bahagia karena sarana prasarana yang kurang hari ini mungkin sudah agak terpenuhi. Walaupun belum maksimal ya. Yang kedua, DAK ini disewa-kelolakan Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kenapa disewa-kelolakan adalah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Misalkan anggaran untuk membangun sekian, kalau partisipasi mungkin ada tambahan dari mereka juga, malah bisa kualitasnya lebih baik. Kalau tidak berkemampuan bisa juga memilih pihak ketiga. Itu aturan bisa menyesuaikan ya, fleksibel maksudnya mana yang mau diambil hasil musyawarah antara sekolah dengan guru. Hari ini adalah sosialisasi. Kenapa sosialisasi? Saya punya keyakinan teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru itu dia tidak ahli barjas, tidak ahli hukum. Maka diadakan sosialisasi agar paham. Maka kami hadirkan oleh Kadisdik ini dari dari kejaksaan, dari kepolisian, dari inspektorat, maksudnya pendampingan bagaimana sih
dengan uang ini untuk jadi barang ini karena aturannya ada agar tidak jadi masalah. agar tidak jadi masalah. Yang kedua, kali ini Pak Kadis mengundang juga teman-teman wartawan biar fair, transparan. Ini bisa kieu peruntukan untuk sekolah menangna sakieu peruntuknya ini. Nah itu Bapak Ibu punya juga akses, tapi saya mohon bantuan. Jadi kalau sekolah kesulitan atau apa, beri apa pemahaman, apa konsultasikan segala macam. Jadi tong si sekolah itu jadi bingung, stres, malah jadi nggak benar. Ditambah bingung bisa. Nah, terakhir saya nitip kepada semua, sosial ini manfaatkan untuk diskusi, tanya jawab, permasalahan apa yang menjadi kesulitan harus dikelirkan hari ini juga. Kemudian setelah itu saya minta kalau sudah jadi barangnya apapun itu dijaga, dirawat. Nah, kemudian konsivitas ya, tolong dibantu juga agar target kita adalah mutu pendidikan, itu poinnya. Jadi ya berkualitas kan, kalau mutu pendidikan bagus, berarti rakyat Kuningan ke depan lebih bagus lah. Harus Turun. ya. Dengan surat edaran bupati. Alhamdulillah per tanggal 13 Mei surat edaran bupati itu sudah selesai dan langsung kita tanda tangan juga dengan surat edaran kepala dinas ya, surat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan. Isinya sama surat edaran bupati dengan surat edaran Pak Gubernur itu, namun ada beberapa poin tambahan dari surat kepala dinas yang terkait dengan apabila mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi itu dibatalkan. Karena merujuk dari poin 1 bahwa kebanyakan yang meminta rekomendasi itu keluar kota. Nah, poin 1 ini itu kan harus didahulukan ajas kemanfaatan. Edukasinya edukasi yang harus penuh kebermanfaatan. Studi tour harus penuh kebermanfaatan. Dan di Kuningan pun banyak sebetulnya objek-objek wisata yang beredukasi sejarah, religi, dan sebagainya. Sehingga kami bersikeras bahwa surat edaran Pak Bupati ini harus dilaksanakan oleh seluruh jenjang cantik. Nah, tetapi di poin 1 kan ada kekecualian ketika sekolahnya sudah berkontrak, ber-MOU dengan IO dan tidak bisa dibatalkan, itu mereka bisa melaksanakan itu dengan catatan meminta rekomendasi kembali kepada Dinas Perhubungan terkait dengan kelayakan kendaraannya dan nanti ditembuskan ke Dinas Pendidikan. Nah, yang sekarang terjadi memang teman-teman sekolah sudah banyak yang membatalkan juga ada yang kekeh ingin tetap melanjutkan studi tour itu. Tapi saya meminta ada beberapa persyaratan. 1, lampirkan kepada Dinas Pendidikan MOU itu betul atau tidak, ya kan. Terus kedua, DP uang yang sudah di-store ke IO per tanggal berapa, bulan apa, kwitansinya harus dilampirkan juga, termasuk lampiran rekomendasi dari Disub terkait dengan kelayakan. Sehingga itu yang harus persyaratan ketika jenjang sakit ini tetap melakukan studi tour atau karya wisata. Tetap kita meminta kepada mereka seluruh jenjang sakit untuk membatalkan di poin 4 dan surat dari Dinas Pendidikan. Tapi ketika memang mereka tidak bisa membatalkan, ya poin 1 itu. Nah, dan melanjut dengan poin 2 juga kan, harus ada rekomendasi dari Disub. Lalu yang malam berangkat itu gimana? Ya itu kalau mereka sudah memenuhi persyaratan itu, SMA Jawi ada persyaratan itu? Ya itu makanya kami sampai sekarang belum ada yang memenuhi persyaratan yang dipermintakan. Apakah memang mereka sudah mengantongi itu belum diteruskan ke kami atau memang belum mereka proses itu. Soalnya gini Pak Kadis, jadi banyak yang meminta karena mereka harus DP-nya Pak. Jadi kan rugi, apakah dibebani oleh sekolah atau dibebani ke orang tua murid? Ini bahkan kembalinya 50% Pak. Nah, ini kan, sudah terjadi Pak. Nah itu kan sekolah nanti yang akan menyelesaikannya seperti apa. Bukan tanggung jawab kami ya, tapi sekolah. Tapi tetap kita menghimbau tadi, ya kalau memang sudah berkontrak tidak bisa dibatalkan, silahkan. Ya, tapi harus dilampirkan MOU-nya benar nggak sebelum surat edaran terjadi. Memang ada nggak DP-nya tadi yang tadi udah 50% uangnya, benar nggak? Kwitansinya sudah ada per tanggal sebelum
SE itu lahir. Nah, itu ya. Ada sanksinya Pak? Ya kalau sanksi itu kita nggak bertanggung jawab, silakan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Pak ini kan ketika besok ada keberangkatan tuh Pak di SMP Negeri 5 Kuningan tuh Pak. Nah tiba-tiba tadi kan saya selaku orang tua juga Pak. Nah anak saya itu ngomong nggak jadi uang dikembalikan setengah, itu kan merugikan orang tua siswa. Iya, solusinya bagaimana itu Pak? Ya nanti kita mungkin ada tebusan dari SMP 5 ya. Kita, karena ini kan punten ya, keadaan yang tidak diduga-duga, ya kan? Karena ada kecelakaan itu dari SMK Depok. Kalau tidak terjadi kecelakaan ya pasti kita berlaku. Ya, tapi hikmahnya ada Pak. Kan hikmahnya ada. Tadi Kuningan kan banyak. Ya itu tetap kita menekankan pada Satnik, silakan melaksanakan studi tour, tapi di dalam kota yang kemanfaatannya jelas. Jadi PAD Dan, muter. ya, termasuk juga Kuningan kan banyak objek wisata yang bisa diedukasi lah ya, menjadi objek edukasi. Ada sejarah Gedung Lingkar Jati, ada Cipari, ada objek Waduk Dharma juga, itu kan banyak. Kalau sanksi berat apa Pak? Pecat? Apa gimana Pak? Oh, kita belum ke sana. Karena di surat edaran belum ada mengarah ke sana. Oke, terima kasih ya. Nuhun Pak. Negara sangat terbuka, semua akan melihat, semua akan mencari apa kemanfaatannya. Jadi yang namanya komunikasi teh diperkuat hari ini, tidak bisa tidak. Nah, ketika bicara sosialisasi, maka nanti akan dibahas bagaimana juklak dan juknisnya kita lakukan bersama. Jadi Bapak Ibu jangan haribang, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu memenuhi prosedur mekanisme yang diberlakukan, tenang saja. Kenapa harus mengatakan tenang? Karena di sini dari jajaran kepolisian ada, dari kejaksaan yang kami ada, dari inspektorat ada. Itu akan membantu bagaimana kita melakukan ini dengan baik, dengan benar. Selama kita tidak punya kepentingan, selama kita tidak menjaga integritas, insya Allah. Tapi kalau kitanya tanda kutip nakal, itu resiko dan akan kena kalau yang PNS itu dengan disiplin ASN. Nah, Bapak Ibu kami hormati, jadi peluang dan kesempatan hari ini saya berharap lebih digunakan untuk komunikasi. Apakah pertanyaan, apakah yang tidak paham dikomunikasikan. Kalau tidak selesai hari ini tidak puas, tanya nomor HP-nya, atau bisa konsultasi ke polisi, ke inspektorat, ke kejaksaan yang punya fungsi pengawasan, gitu. Itu artinya apa? Kita ingin benar. Dan selama itu dilakukan benar, insya Allah kita akan benar. Karena ketenangan ini bagian bagaimana kita menjaga dan merawat hati kita juga, ketenangan kita. Nah, ketika implementasi, ketika melaksanakan, kalau Bapak Ibu sudah paham, jangan lepas juga konsultasi kalau di perjalanan ada kelemahan dan kekurangan. Pelaksanaan 1 berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dari peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini ada beberapa kali perubahan peraturan Presiden ini sudah beberapa kali dari sejak tahun 80. Yang kedua, peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik. Yang ketiga, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2024 tentang pengolahan dana alokasi khusus fisik. Dan yang keempat, peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) Republik Indonesia nomor 3 tahun 2001 tentang pengumuman swasta. B. Maksud dan tujuan penyelenggaraan acara ini yaitu 1. Memberikan pemahaman tentang dan fisik bidang pendidikan, di antaranya adalah
Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan dan pedomani bagian. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang kebijakan fisik bidang pendidikan, termasuk tujuan, sasaran, dan kriteria penerimaan bantuan. Yang pertama, sehingga Pak PJ kami undang seluruh media online cetak agar ini tersosialisasi, terpublikasi. Kegiatan DAK ini kita transparan pada tidak disebut salindung, sehingga saya undang seluruh media hadir di tengah-tengah kita ini. Selamat datang Pak Ketua Komisi 1, maka dipayung Ketua Dewan Komisi 1 Dewan Negara. Apa? Baik. Oh, kurang dijar. Diulang untuk videonya. Kuningan. Nama mulai angklung. Dah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Breaking news, Global Rise TV.